Aris melangkah pelan. Kakinya terasa berat di antara rumput tinggi yang nyaris setinggi dadanya. Setiap langkah membuat rerumputan itu bergetar seperti dawai gitar, mengeluarkan suara gemerincing halus, seolah ada musik yang mengikuti tiap gerakannya. Sebuah melodi aneh dari hutan yang hidup ini. Ia mendongak, matanya mencari-cari ke atas. Di langit hijau toska itu, burung-burung aneh melintas. Tubuh mereka bersayap lebar, tampak gagah, tapi wajah mereka seperti manusia kecil yang tersenyum tipis, atau kadang menatap kosong tanpa ekspresi. Tiba-tiba dari balik pohon besar yang menjulang terdengar suara. Suara berat, dalam, dan bergetar seperti guntur jatuh. Jangan injak jamur itu, nak. Itu sedang tidur. Aris membelalakkan matanya, panik, langsung mundur satu langkah. Siapa itu? Simbah kah? Suara lain lebih lembut dan merdu, seperti bisikan daun, seperti suara perempuan. Dia belum tahu apa-apa. Anak manusia ya. Aris memutar tubuhnya cepat, mencari-cari sumber suara. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya semak-semak besar dengan bunga-bunga bercahaya dan pohon bersulur tebal yang melilit batangnya. Tapi suara itu jelas, hidup, dan berasal dari sekitarnya. Seolah hutan itu sendiri yang berbicara. Jantung Aris berdebar kencang. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ini bukan mimpi, ini nyata. Lalu dari balik pepohonan yang rimbun muncul sosok. Daun-daun besar bergoyang pelan, lalu terkuak seperti tirai panggung. Dari balik semak muncul sosok yang membuat Aris sontak mundur satu langkah. Jantungnya berdebar kencang. Tingginya setara orang dewasa, tubuhnya tegap, berotot, dibalut kain kulit sederhana. Namun kepalanya adalah kepala rusa jantan. Tanduk menjulang kokoh dari keningnya, bercabang indah. Matanya besar dan tenang, berwarna coklat gelap, mengamati Aris dengan intens, seolah sedang menilai apakah ia adalah ancaman atau bukan. Di belakang sosok manusia rusa itu muncul dua sosok lain. Satu berbadan ramping anggun dengan kepala burung hantu, matanya bulat besar, berkedip pelan, memancarkan kebijaksanaan sekaligus misteri. Dan satu lagi lebih pendek dengan tubuh gempal dan kepala babi hutan yang dipenuhi bulu kasar. Gigi taringnya yang tajam menyembul keluar dari mulutnya. Ia mendengus pelan, ekspresinya terlihat curiga. Kalian siapa? Aris dengan suara tercekat nyaris tak keluar dari kerongkongannya. Harusnya kami yang bertanya duluan, hai anak manusia. Manusia rusa dengan nada suaranya berat namun tenang dan berwibawa. Anak manusia menyeberang ke wilayah ini tanpa penanda, tanpa izin. Kata manusia burung hantu itu menambahkan. Suaranya lembut namun jelas, seolah setiap kata memiliki bobot. Aris mundur lagi, langkahnya terhuyung, tubuhnya gemetar hebat. Namun rasa ingin tahu di wajahnya belum sepenuhnya hilang, bercampur dengan ketakutan. Ia belum pernah melihat makhluk seperti ini seumur hidupnya. Aku jatuh dari gua, dan aku nggak tahu tempat ini. Aku cuma nyasar. Lalu manusia babi hutan mendekat satu langkah, matanya menyipit penuh kecurigaan. Nyasar atau dikirim? Kami sering mendengar cerita tentang manusia yang mencoba menyusup kemari. Manusia rusa mengangkat tangan, memberi syarat kepada si manusia babi hutan untuk berhenti. Gerakannya tenang namun tegas. Cukup. Lihat matanya. Dia belum tahu apa-apa. Kebingungan dan ketakutannya itu nyata. Aris menelan ludah, tenggorokannya kering. Nafasnya mulai tenang sedikit, meski jantungnya masih berdentum di dadanya. Ia tahu, dunia ini, siapapun mereka, ini bukan lagi bumi yang ia kenal. Ini adalah tempat yang jauh melampaui imajinasinya, sebuah alam yang penuh misteri dan mungkin bahaya. Namun di tengah itu semua, ada sesuatu yang memanggilnya untuk tetap tinggal dan mencari tahu.
Aris berjalan perlahan, diapit oleh ketiga makhluk aneh itu. Kakinya terasa ringan sekaligus berat. Melangkah di atas rerumputan yang bergemericik lembut. Langkah manusia rusa sangat ringan, namun kokoh. Setiap pijakannya tidak meninggalkan jejak yang berarti di tanah. Ia menuntun di depan tanpa bicara. Sesekali menggerakkan telinganya yang besar, seolah mendengarkan sesuatu yang tak tertangkap indra Aris. Di belakang, manusia burung hantu terus menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gerakan kepala yang cepat. Matanya yang bulat besar berkedip waspada seperti seorang penjaga. Yang paling gelisah adalah si babi hutan yang terus-menerus mendengus dan menggerutu sendiri. Taringnya sesekali menyentuh tanah. Mereka melintasi hutan yang terasa hidup. Pohon-pohon tidak hanya berdiri tegak, mereka bergerak pelan. Cabang-cabangnya bergeser, seolah menyesuaikan diri memberi jalan bagi mereka yang lewat. Akar-akar yang semula melintang di tanah bergeser sendiri, membuka lorong-lorong kecil seperti sebuah undangan, lalu menutup kembali di belakang mereka. Hutan ini seperti bernafas ya. Aris berbisik lebih pada dirinya sendiri. Matanya takjub melihat sekeliling. Karena ia memang bernafas, nak. Di sini semua yang tumbuh bisa mendengar, bisa merasakan setiap langkahmu. Manusia burung hantu menoleh cepat. Suaranya lembut namun jelas, sedikit berdesir seperti angin. Aris menatap ke langit. Warna hijau toska yang tadi cerah kini bercampur sedikit dengan semburat jingga samar, seperti senja yang tak pernah selesai, memantulkan cahaya aneh pada daun-daun yang bersinar. Burung-burung aneh berterbangan di kejauhan, menyisakan jejak cahaya keperakan di udara setiap kepakan sayap mereka. Kau belum sepenuhnya masuk, nak. Kau masih di pinggir dunia kami, di ambang batas. Tapi tidak lama lagi jejakmu akan dicium para penjaga, kata manusia rusa tanpa menoleh. Suaranya dalam dan tenang, namun ada nada peringatan di dalamnya. Lalu Haris berkata pelan, khawatir, menatap punggung manusia rusa. Penjaga? Penjaga apa, Mbah? Ia lupa sejenak kalau Mbah Sabar tidak ada di sini. Manusia babi hutan mendengus sinis, taringnya berkilat kecil. Makhluk-makhluk yang lebih ganas dari kami, bocah. Mereka tidak suka tamu tak diundang, apalagi manusia sepertimu. Mereka akan tahu pada sini, cepat atau lambat. Tiba-tiba semak di depan mereka bergerak hebat. Bukan karena angin, suara berat dan bergetar terdengar dari dalam bayangan. Suara langkah besar yang menghentak tanah, disusul nafas seperti binatang buas yang menggeram pelan, memanaskan udara di sekitar mereka. Mereka semua berhenti. Hutan yang tadinya hidup dan bersuara lembut kini membeku dalam keheningan, seolah semua mata tertuju pada mereka. Manusia rusa dengan nada suara yang berubah menjadi lebih tegas dan cepat. Matanya memancarkan keseriusan. Cepat, kita harus berlindung. Mereka sudah datang. Tanpa menunggu, manusia rusa menunjuk ke arah celah di antara dua pohon raksasa yang batangnya saling berdekatan. Mereka harus bergerak cepat. Semak di depan mereka berguncang keras, seolah ada sesuatu yang besar dan marah di baliknya. Daun-daun bertebaran. Dari balik pepohonan yang rimbun muncul sosok besar dan gelap. Makhluk seperti gorila raksasa, namun berdiri tegak dengan postur manusia. Matanya merah menyala, memancarkan amarah. Kepalanya memang menyerupai kera, tapi tubuhnya dibalut baju zirah yang terbuat dari ukiran kayu dan kulit yang tebal, membuatnya terlihat makin menakutkan. Ia mengaum, suaranya mengguncang tanah, membuat dedaunan di sekitar mereka bergetar, dan Haris merasakan getaran itu di dadanya. Manusia babi dengan panik suaranya melengking. Pengawal kera, dia sudah mencium bau anak manusia. Kita ketahuan. Manusia rusa menarik Aris ke belakang tubuhnya, melindungi bocah itu. Lari bocah, cepat, lari dari sini sekarang. Biar kami yang menghadang mereka. Aris gemetar hebat, suaranya tercekat. Tapi aku nggak tahu kemana.
Aku nggak tahu jalan di hutan ini. Larilah ke sana, nak. Ke semak itu. Sembunyilah. Ikuti instingmu. Cepat. Manusia burung hantu, nada suaranya tegas, mendesak. Matanya menatap Aris lekat-lekat. Tanpa berpikir panjang, Aris berlari. Nafasnya pendek-pendek, terengah-engah. Ranting-ranting dan sulur-sulur pohon mencakar wajahnya, menggores kulitnya. Namun ia tak merasakan sakitnya. Di belakangnya suara langkah-langkah berat mengejarnya, diselingi pekikan aneh seperti suara manusia yang menjerit dalam amarah binatang buas yang semakin mendekat. Hutan yang tadi damai kini berubah menjadi arena perburuan. Ia menunduk, memaksakan dirinya masuk ke celah sempit antara dua batu besar yang diselimuti lumut. Tubuhnya tergores lagi, tapi kali ini ia berhasil masuk dan bersembunyi. Suara di belakangnya perlahan menghilang, namun ketegangan masih terasa mencekiknya. Aris memejamkan mata, berusaha mengatur nafasnya yang memburu. Di balik celah batu, ia bisa mendengar sayup-sayup suara pertarungan, dentuman keras, raungan, dan suara sesuatu yang tajam beradu dengan baju zirah. Nafas Aris masih tersengal saat ia merayap keluar dari celah batu. Tubuhnya gemetar, namun dorongan rasa ingin tahu menguasai segalanya. Di depannya, sebuah bangunan tua berdiri megah. Setengah tertutup akar pohon raksasa yang melilitnya. Ini bukan kuil seperti yang pernah ia lihat di buku sekolahnya, yang rapi dan terawat. Bangunan ini miring, dindingnya retak-retak, namun ada ukiran-ukiran rumit yang masih terlihat jelas di sekeliling pintunya. Gambar makhluk berkepala binatang mengangkat tangan ke langit, seolah sedang memohon atau menyembah. Langit di atas kuil berwarna hijau temaram, memancarkan cahaya redup yang misterius, dan udara sekitarnya terasa sunyi. Sunyi yang berbeda, bukan sunyi mencekam seperti di dalam gua, tapi sunyi yang damai, seolah tempat ini menyimpan rahasia kuno yang dalam. Aris berbisik pada dirinya sendiri. Rasa lelah dan dahaga mulai melanda. Apa ini? Tempat persembunyian. Pintu batu itu sedikit terbuka, mengundang. Aris mendorongnya dengan sekuat tenaga. Suara yang panjang dan berderit nyaring menggema di keheningan hutan. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam, hawa terasa lebih dingin, lembab, namun seperti ada suasana mistis. Dinding-dinding penuh lukisan kuno, sebagian terkelupas dimakan waktu. Semakin lagi terlihat jelas gambar-gambar makhluk manimal meminum sesuatu dari kendi. Lalu tubuh mereka perlahan berubah menjadi manusia. Sebuah transformasi yang memukau dan membingungkan. Di tengah ruangan, di atas altar batu yang polos, berdiri sebuah kendi emas. Bentuknya ramping, tinggi, dengan leher panjang yang anggun, dan ukiran berbentuk daun-daunan menjalar menghiasi permukaannya. Dan dari dalamnya memancar cahaya biru lembut yang menerangi sebagian ruangan, seolah benda itu adalah sumber kehidupan. Aris mendekat perlahan, matanya membesar penuh kekaguman. Cahaya biru itu seolah memanggilnya. Apa ini? Air. Ia menunduk, mengamati lebih dekat. Cairan di dalam kendi tampak jernih, sebening kristal, tapi berpendar seperti ada ribuan bintang kecil yang berkedip di dasarnya. Aris mendekatkan hidungnya. Tak berbau sama sekali, namun terasa begitu murni. Lalu ia sadar, ia sangat haus. Tenggorokannya kering, suaranya serak, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi setelah petualangan panjang. Ia menengok ke kiri, ke kanan, sunyi. Tak ada suara, tak ada penjaga, tak ada siapapun. Hanya dirinya dan kendi bercahaya itu. Tanpa pikir panjang, didorong oleh insting bertahan hidup dan rasa penasaran yang tak tertahankan, tangannya perlahan terangkat, memegang leher kendi yang terasa dingin. Dan jari-jari kecil Aris menyentuh leher kendi emas itu. Permukaannya terasa hangat di telapak tangannya, seolah memegang sesuatu yang hidup dan berdenyut. Cahaya biru lembut di dalam kendi memantul di matanya, membuat pupilnya terlihat lebih besar,
Ia ragu sejenak, menimbang-nimbang. Ada bisikan hati yang memperingatkan, namun rasa haus yang membakar tenggorokannya tak bisa lagi ia tahan. Kebingungan bercampur penasaran menguasai dirinya. Perlahan, dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat kendi itu ke bibirnya. Cairannya bening, sebening kristal, tapi berpendar seolah ada cahaya yang terkandung di dalamnya. Saat menyentuh lidah, rasanya aneh, seperti air dan cahaya bercampur jadi satu. Dingin menusuk, namun lembut membelai, dan terasa dalam, mengisi setiap pori-pori di tenggorokannya yang kering. Ia meneguknya perlahan-lahan, menahan nafas, hingga tetes air bercahaya itu masuk ke dalam tubuhnya. Saat kendi diturunkan kembali ke altar, ditempatkan kembali dengan hati-hati. Segala sesuatu di sekitarnya seolah berputar dan berubah. Aris terdiam di tempatnya, mematung, matanya berkedip cepat, mencoba memproses sensasi yang luar biasa. Tubuhnya terasa seringan bulu, seolah melayang. Nafasnya menjadi lebih dalam. Setiap tarikan terasa mengisi paru-parunya dengan energi baru. Tapi kemudian, jantungnya mulai berdebar kencang, sangat cepat, seperti genderang perang yang ditabuh dari dalam dadanya. Telinganya berdengung, mendesing dengan suara aneh. Dan kedua tangannya terasa kesemutan, bukan kesemutan biasa, melainkan seperti aliran listrik halus yang menjalar dari ujung jari, melalui telapak tangan, naik ke pergelangan, hingga ke bahunya. Aris terengah-engah, suaranya pelan dan penuh kebingungan. Apa yang terjadi padaku? Ia mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh wajahnya. Kulitnya terasa sama, tapi pendengarannya menjadi luar biasa tajam. Ia bisa mendengar setiap tetesan air yang jatuh di sudut ruangan yang paling gelap sekalipun. Bahkan bisa mendengar nafas lembut seekor burung yang bertengger di dahan pohon jauh di luar kuil. Cahaya biru di dalam kuil tampak jauh lebih terang dari sebelumnya. Seolah ruangan itu kini hidup. Warna-warna di dinding, bahkan lukisan kuno yang tadinya kusam, kini jadi lebih jelas dan cerah. Dinding-dinding yang gelap tampak bersinar samar, memancarkan energi. Lalu ia melihat tangannya lagi, lebih dekat. Ada sesuatu yang benar-benar berubah. Kuku-kukunya memanjang sedikit, terlihat lebih runcing dan kuat, seperti mencuat tajam, dan memantulkan cahaya di sekitarnya, seperti cermin kecil. Dan di dalam dadanya, di inti keberadaannya, ada sesuatu yang terbangun, seperti suara, jauh di dalam dirinya. Bukan suara manusia, melainkan suara yang menggema, mengalir dalam darahnya. Yang meminum air kami tak akan sama lagi. Jalanmu telah berubah. Aris merasakan getaran aneh menjalari seluruh tubuhnya. Sebuah sensasi baru yang membingungkan. Ia tidak mengerti apa arti suara atau perubahan ini. Matanya yang polos hanya dipenuhi tanda tanya besar. Yang ia tahu, ia merasa berbeda. Bukan lagi Aris yang sama yang terjatuh ke dalam gua tadi. Tapi ia belum tahu apa artinya menjadi berbeda. Aris duduk di lantai kuil, badannya masih sedikit goyah, seperti baru saja naik wahana yang berputar kencang. Kendi emas itu sudah ia letakkan kembali di atas altar, tapi rasa aneh di tubuhnya belum hilang. Sensasi kesemutan dan dengungan di telinga masih terasa kuat. Ia memandangi tangannya yang kini terasa lebih kuat, tapi juga aneh, tidak seperti tangannya yang dulu. Kukunya tumbuh lebih panjang dan sedikit runcing, tidak menakutkan, tapi cukup membuatnya menelan ludah. Aris dengan suara pelan dan cemas mengamati kukunya. Kok kuku Aris jadi aneh begini ya? Matanya berkedip cepat, mencoba menyesuaikan diri dengan penglihatan barunya. Dinding kuil seolah makin terang. Setiap ukiran dan goresan terlihat jelas. Lukisan-lukisan kuno yang tadi pudar kini bersinar terang, seolah ada sinar dari dalam batu itu sendiri. Dalam salah satu lukisan, ia melihat sosok mirip dirinya, anak kecil yang baru saja minum dari kendi yang sama. Di gambar berikutnya, anak itu berubah. Tubuhnya masih manusia, tapi wajahnya menyerupai harimau, kuat dan ganas. Lalu Aris berbisik, menahan nafas, dadanya berdebar.
Apa itu? Apakah aku nanti juga seperti itu? Tiba-tiba, dari luar kuil, terdengar teriakan marah dalam bahasa asing. Aris spontan bersembunyi di balik altar, meringkuk ketakutan. Dan kemudian, anehnya, kata-kata itu seolah bisa ia mengerti. Seperti ada sesuatu yang menerjemahkannya langsung di kepalanya. Suara berat penuh kemarahan. "Hei, siapa yang menjaga kendi ini tadi? Ini kendinya kenapa kosong? Siapa yang telah meminum isinya?" Suara lain melengking tajam. "Pasti manusia kecil itu. Dasar manusia pencuri. Dia telah meminum air suci kendi." Aris bangkit perlahan dari persembunyiannya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia meraih ransel kecilnya yang sudah sedikit basah. Lalu dengan perlahan, Aris menyelinap keluar dari kuil. Aris setengah menangis, suaranya parau. Aku nggak tahu. Aku cuma haus. Langkah kaki berat yang bergemuruh mendekat. Dari balik pepohonan muncul sekelompok animal berkepala kora. Tubuh mereka besar dan kuat, mengenakan baju zirah kasar yang terbuat dari ukuran kayu dan kulit binatang. Beberapa dari mereka membawa tongkat besar, yang lain bersenjatakan cakar, mereka yang tajam. Mereka adalah pengawal kera yang mengejar Aris sebelumnya. Salah satu dari mereka yang terlihat paling tua dan besar menunjukkan langsung ke arah Aris dengan tongkatnya. Itu dia di sana. Lihat matanya. Cahaya air sudah merasuk ke dalam dirinya, kata ketua kera, suaranya menggelegar. Aris mundur karena mereka tahu tempat persembunyiannya. Aris semakin ketakutan, namun matanya kini bisa melihat lebih jelas. Ia tahu setiap celah sempit di antara pohon dan batu. Tahu jalan mana yang paling aman untuk ia lewati, dan seakan tahu kemana harus lari. Ini adalah insting baru yang aneh. Tubuh kecilnya melesat ke antara semak-semak. Lebih cepat dari biasanya, bergerak lincah melewati rintangan yang tadinya akan menghambatnya. Aris tersengal-sengal, air mata mengalir di pipi sambil terus berlari. Aku nggak mau jadi monster. Aku cuma pengen pulang. Aku mau pulang. Langkah-langkah yang berat mulai terdengar semakin dekat dari belakang. Diikuti teriakan-teriakan para animal yang kini melihatnya bukan lagi sebagai anak kecil biasa, melainkan sebagai sosok yang membawa takdir air suci. Atau mungkin harapan yang salah dan tak terduga bagi mereka. Kegelapan hutan terasa menelan Aris. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang baru saja terbangun mulai bergolak. Langkah Aris tersandung akar pohon yang melintang. Tersamarkan oleh kegelapan hutan, ia terjatuh tersungkur. Lututnya tergores kasar oleh tanah dan kerikil. Nafasnya berat, memburu. Ketakutan yang mencekam kembali menyergapnya. Dari balik semak-semak lebat, suara-suara itu semakin dekat, mengelilinginya. Geraman rendah yang mengancam, teriakan marah dalam bahasa yang aneh. Suara-suara yang bukan manusia, tapi juga bukan hewan yang sepenuhnya. Suara-suara khas makhluk animal. Aris bersembunyi di balik batu besar yang tertutup melumut. Tubuhnya menunduk serapat mungkin. Tangan kecilnya menutup kepala, berharap tak terlihat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Lalu Aris berbisik pelan, suaranya bergetar. Tolong jangan kesini, jangan melihat kemari. Dari balik rimbunnya dedaunan dan semak, muncul 4 makhluk animal berkepala kara. Tinggi dan tegap, tubuh mereka berotot kekar, mengenakan zirah dari kulit dan tempurung yang keras. Wajah mereka dipenuhi kemarahan yang membara. Mata mereka merah menyala, memancarkan amarah yang siap meledak. Salah satu dari mereka, yang terlihat paling besar dan memimpin, menunjuk langsung ke arah Aris dengan tangan bercakar. Itu dia, manusia kecil itu yang meminum air suci kita. Dia harus membayar dengan darahnya, kata pemimpin kera, suaranya menggelegar, penuh murka. Aris menjerit, kepanikan total menguasainya. Ia bangkit dan kembali berlari sekuat tenaga. Aku nggak tahu, aku cuman haus. Aku nggak tahu itu air apa. Aku nggak bermaksud untuk mencuri. Mereka mengejar Aris dengan kecepatan yang menakutkan.
melompat lincah dari satu akar ke akar lain, melangkahi batu-batu besar dengan mudah, jauh lebih cepat dari yang bisa Aris bayangkan. Aris nyaris tertangkap. Cakar-cakar tajam nyaris meraih punggungnya saat sebuah suara berat dan menggelegar datang dari atas pohon, menghentikan pengejaran itu seketika. Cukup! Bayangan besar melompat turun dari dahan pohon yang tinggi, menghantam tanah keras dengan bunyi yang menggema, menggetarkan daun-daun di sekitarnya, dan membungkam suara teriakan Manimalkara, menciptakan keheningan yang mencekam. Sosok itu berdiri tegak, memblokir jalan antara Aris dan para pengejarnya. Tanah bergetar hebat, daun-daun kering berterbangan, dan dahan-dahan kecil patah saat tiga sosok muncul dari bayang-bayang hutan, melangkah keluar dari kegelapan yang pekat. Mereka bukan makhluk biasa. Tubuh mereka tegap seperti manusia, namun wajah mereka adalah wajah serigala yang menakutkan, namun bermartabat. Mata mereka bersinar kuning tajam di bawah cahaya malam yang samar menembus kanopi hutan. Bulu hitam kelabu menyelimuti sebagian besar tubuh mereka. Dan tangan mereka berubah bentuk, membentuk cakar panjang bercahaya samar, memancarkan aura berbahaya. Yang paling depan lebih besar, lebih tua, dan memancarkan aura tenang namun kuat. Berdiri tegak dengan tatapan menusuk. Dialah pemimpin serigala, Aryo Seno. Anak itu kini berada di bawah perlindungan kami. Mundur! Kau melindungi pencuri, Aryasena. Manusia itu sudah menyentuh air suci kami. Kau tahu apa hukumannya? Mencuri, apalagi ini adalah air suci kami. Dia tidak tahu apa-apa tentang air suci kalian. Dan kau tahu aturannya juga bukan? Rudraksa, jika tak pasti, jangan menghukum, jangan gegabah. Rudraksa menggeram, cakarnya mengepal. Kalau begitu, kami akan cari tahu kebenarannya dari darah anak itu. Tanpa aba-aba, kera pertama dalam kelompok pengejar itu langsung menyerang. Tubuhnya yang kekar meloncat tinggi, melesat bagai anak panah. Tongkat kayunya yang berat menghantam dari atas, mengarah langsung ke kepala Aryo Seno. Namun, Aryo Seno melesat lebih cepat. Tubuhnya nyaris tak terlihat, seperti bayangan yang lenyap sesaat. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di belakang kera itu. Jurus siluman pertama, bayangan retak. Dengan satu kibasan cakarnya yang bersinar samar, udara di sekitar kera itu seolah robek, terdistorsi. Kekuatan tak terlihat mendorong tubuh kera itu terpental jauh ke belakang, membentur pohon besar dengan suara keras yang memilukan. Lalu tergeletak tak bergerak. Kera kedua dan ketiga maju bersamaan, mengaum marah. Mereka menyerang Aryo Seno dari dua arah. Menyilangkan tongkat mereka dengan gerakan seperti pusaran, mencoba menjepitnya. Dari balik semak-semak lebat muncul dua manusia serigala lain. Pasukan Aryo Seno bergerak cepat, hampir tanpa suara. Jurus siluman kedua, langkah kabut. Mereka bergerak seperti kabut yang membelah hutan. Dalam sekejap, formasi silang kera terputus. Kedua tongkat kera patah oleh hantaman telapak tangan terbuka dari para siluman serigala, membuat kera-kera itu terhuyung mundur. Aris dari balik batu, matanya membelalak lebar antara takut dan takjub. Ia takut pada pertarungan brutal di depannya, namun juga terpukau oleh kecepatan dan kekuatan Aryo Seno serta para manimal serigala lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Lalu pemimpin kera, Rudraksa, kini maju sendiri. Amarah di matanya memuncak. Ia mengaum. Tubuhnya membesar beberapa inci, otot-ototnya menegang, dan matanya menyala merah terang. Kalau kau pikir kami akan tunduk pada serigala tua sepertimu, Aryo Seno, kau salah besar. Jurus pamungkas Rudraksa, gema tulang seribu. Ia mengepalkan tangan besarnya ke tanah. Cakar-cakarnya berubah seperti logam hitam yang berkilat. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan gema keras bergulung dari bawah tanah.
membuat akar-akar pohon besar di sekitarnya meloncat dari tanah dan membelit kaki para serigala yang lengah, membuat mereka tak bisa bergerak. Namun Aryo Seno membaca gerakan itu. Lalu, dalam sekali lompatan yang luar biasa cepat, Aryo Seno sudah berada di atas kepala Rudraksa. Ia mendaratkan pukulan telapak terbuka yang mematikan ke dada pemimpin kera itu. Satu benturan keras dan seluruh pergerakan Rudraksa berhenti seketika. Sunyi. Rudraksa terhuyung mundur, memelototi Aryo Seno dengan tatapan penuh kebencian dan kekalahan. Aryo Seno menghela nafas perlahan. Dan kau selalu gegabah, Rudraksa. Lain kali, pikirkan dulu sebelum bertindak, kata Aryo Seno. Nada suaranya tenang namun tajam. Kera-kera itu, termasuk Rudraksa yang tertatih, menghilang ke semak-semak, lari dalam keheningan yang tersisa dari pertarungan. Aris perlahan berdiri dari balik batu. Tubuhnya masih gemetar, namun ada rasa lega yang luar biasa. Ia menatap 3 sosok manusia serigala di depannya, yang kini berbalik menghadapnya. Kalian ini siapa? Kata Aris pelan, masih sedikit ragu. Aris duduk bersandar di akar pohon besar yang kokoh. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Nafasnya belum sepenuhnya teratur. Tubuhnya kotor. Kakinya bertambah lukanya. Kini lututnya ikut terluka karena jatuh saat berlari tadi. Dan wajahnya memerah karena lelah, takut, dan sisa-sisa tangisan. Tapi matanya tidak lagi hanya dipenuhi ketakutan. Kini ada binar keingintahuan yang dalam, penuh tanya. Aryo Seno mendekat perlahan. Langkahnya nyaris tak bersuara, meski tubuhnya besar dan berotot. Ia berlutut di hadapan Aris, berusaha agar tingginya sejajar dengan bocah itu. Tak ingin tampak menakutkan atau mengintimidasi. Mata kuningnya yang tajam kini memancarkan ketenangan. Tenang, anak manusia. Kami bukan musuhmu. Kau aman sekarang, kata Aryo Seno. Suaranya dalam dan menenangkan, seperti gemuruh sungai yang pelan. Kenapa kalian nolongin aku? Aris dengan suara yang masih gemetar, namun ada sedikit keberanian yang muncul. Aryo Seno menatap mata Aris lama, lekat-lekat. Di sana ia melihat sesuatu yang tak asing. Ada cahaya samar, aura samar, seperti resonansi masa lalu. Cukup untuk membangkitkan memori yang nyaris tertutup waktu. Karena entah bagaimana, tubuhmu mengingatkanku pada seseorang. Seorang teman lama, seseorang yang pernah tersesat ke dunia ini, sama sepertimu, kata Aryo Seno. Pandangannya sedikit menerawang, seperti mengingat sesuatu yang jauh. Teman lama? Siapa maksud paman? Aris menelan ludah, pelan. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Aryo Seno tidak langsung menjawab. Matanya berkedip lambat, seolah memutar kembali ingatan. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan, membawa aroma hutan yang aneh dan menenangkan. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah langit hijau di atas hutan yang memancarkan cahaya redup. Aku ingat baunya, aroma tubuh manusia yang khas. Aroma yang pernah menyelamatkan saudaraku dari celah batu hitam yang dalam. Aryo Seno berbicara lebih pada dirinya sendiri. Suaranya syarat nostalgia. Hening sebentar. Ia memejamkan mata, menghirup udara. Aroma itu ada di tubuhmu, bocah. Siapa itu, paman? Kata Aris pelan, nyaris tak terdengar. Merasa aneh mendengar hal itu. Aryo Seno tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, menikmati kenangan itu, lalu tersenyum perlahan. Senyum serigala yang aneh, namun entah mengapa terasa penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Indraku tak pernah salah. Aryo Seno berbisik, suaranya serak namun penuh keyakinan. Aris menatap sosok serigala itu lama. Meski wajahnya menyeramkan dengan taring dan bulu, ada kehangatan dan kejujuran dalam suaranya.
Rasa takut Aris perlahan mencair, berubah menjadi rasa penasaran yang mendalam, dan sedikit rasa aman yang belum pernah ia rasakan di tempat asing ini. Paman, kalau aku nggak bisa pulang ke tempatku, boleh nggak aku ikut paman dulu? Aku sendirian di sini, kata Aris. Suaranya kini lebih mantap, ada keberanian baru. Arya Seno tersenyum samar, senyum yang memperlihatkan sedikit taringnya, namun tetap terlihat drama. Ia mengulurkan tangan besar dan kuatnya, namun terbuka dengan lembut, sebuah tawaran persahabatan. Kalau kau bersedia tinggal di antara kami, belajar cara hidup kami, maka mulai malam ini kau bukan lagi tamu, tapi saudara dari kaum serigala, kata Arya Seno. Suaranya mantap, penuh janji. Aris tak ragu. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam tangan besar yang hangat itu. Sentuhan itu terasa seperti sebuah janji, sebuah awal baru. Dan di tengah hutan misterius yang disinari cahaya aneh itu, hari pun bergeser menuju awal kehidupan baru bagi Aris. Sebuah kehidupan yang akan mengubah segalanya. Langkah kaki Arya Seno dan Aris menuruni lereng curam yang diselimuti kabut hitam keperakan. Kabut itu bergerak perlahan, seolah bernafas, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Akar-akar pohon raksasa menjalar di sepanjang tanah berbatu, membentuk jalinan alami yang kuat. Di kejauhan, Aris mendengar suara lonceng kecil berdenting lembut. Seolah hutan memberi aba-aba bahwa para pendatang akan segera tiba, menyambut mereka ke dalam jantungnya. Di balik tirai kabut yang perlahan menipis, muncullah sebuah desa tersembunyi. Rumah-rumah dari kayu gelap dan batu lumut berdiri, menyatu harmonis dengan alam, seolah tumbuh dari tanah itu sendiri. Atapnya dipenuhi lumut bercahaya, memancarkan pendar lembut di antara kabut. Jalan-jalan setapak bukan dari tanah biasa, melainkan terbuat dari anyaman akar yang kuat dan lentur. Api unggun besar menyala hangat di tengah alun-alun desa, memancarkan cahaya jingga yang menari di antara pepohonan. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk manimal berbentuk serigala. Ada yang bertubuh besar dan kekar, menjaga dengan aura serius. Ada pula yang kecil dan ramping, bergerak lincah dengan mata yang bersinar lembut, penuh rasa ingin tahu saat menatap Aris. Arya Seno berdiri tegak di depan Aris, di tengah alun-alun. Aura kepemimpinannya terpancar jelas. Suaranya lantang, memecah keheningan, tapi tenang dan berwibawa, penuh keyakinan. Saudaraku sekalian, malam ini kita menerima kembali seorang anak manusia, tapi bukan sebagai orang luar atau tawanan. Ia adalah bagian dari kita. Ia adalah Aris. Arya Seno, suaranya menggema, ditujukan kepada seluruh warga desa. Warga desa serigala menatap Aris. Tatapan mereka beragam. Beberapa membisikkan sesuatu di antara mereka. Sebagian tampak ragu dan waspada. Namun perlahan, satu persatu mereka mulai mengangguk pelan, dan kemudian memberi salam hormat dengan mengepalkan tangan ke dada. Sebuah tanda penerimaan. Seorang manimal perempuan dengan bulu keperakan dan mata lembut mendekati Aris. Ia menyerahkan selimut hangat yang terbuat dari bulu lembut dan sebuah minuman dari bambu yang dingin. Aromanya manis dan menyegarkan. Kenapa mereka baik semua sama aku ya paman? Aris berbisik pada Arya Seno sambil memegang selimut dan minuman itu. Karena dulu anak manusia, seseorang dari kaummu pernah menyelamatkan hidup kami. Dia pernah jadi harapan bagi kaum serigala. Mungkin ini waktunya kami membalas kebaikan itu. Hutang budi Aris, kata Arya Seno tersenyum tipis. Matanya menatap kerumunan warga desa. Malam semakin larut. Cahaya bulan hijau pucat menyinari desa serigala. Aris akhirnya tinggal di salah satu rumah pohon kecil yang nyaman, tersembunyi di atas dahan raksasa yang membentang seperti jembatan alam.
Di sudut ruangan ada lampu kecil dari jamur bercahaya, menyala biru lembut, menerangi tempat tidur sederhana yang diselimuti bulu. Ia berbaring di atas alas yang empuk. Tubuhnya lelah setelah seharian berlari dan terkejut. Namun pikirannya terlalu ramai. Ia tak bisa tidur. Wajah Mbah Sabar berputar-putar di kepalanya. Ia bisa membayangkan senyumnya, mendengarkan suara tawanya, bau masakan nenek, aroma nasi bungkus yang selalu disiapkan nenek untuk bekal perjalanan mereka, dan suara berisik motor tua Mbah Sabar yang khas. Semua kenangan itu datang menusuk, terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Air matanya mengalir pelan, menuruni pipinya yang kotor. Sunyi. Hanya isak kecil yang terdengar. Mbah Sabar, Aris kangen. Aris berbisik di antara isak kecil yang pilu. Tangannya meremas selimut. Di luar kamar, di atas atap rumah pohon itu, Aryo Seno duduk sendiri, menatap bulan hijau pucat yang menggantung di langit. Telinganya yang tajam menangkap tangis kecil yang samar dari dalam rumah. Ia menutup mata. Kenangan lain datang menghampiri. Jadi, benar, kau cucu dari dia ya? Aryo Seno berbisik pelan, suaranya syarat dengan duka dan harapan. Dan malam terus bergulir di atas desa Serigala. Desa yang dulu pernah mengenal manusia, dan kini menerima satu lagi. Seorang bocah yang entah bagaimana membawa kembali kenangan lama dan mungkin masa depan baru bagi mereka. 3 malam telah berlalu sejak Aris tiba di desa Serigala. 3 malam yang diisi dengan pelajaran baru. Ia mulai akrab dengan kehidupan yang aneh namun memukau ini. Mereka mengajarkan cara mengenal tanaman yang bisa bernyanyi dengan suara gemericik daunnya, tentang air sungai yang bisa mengubah warnanya seiring perubahan emosi, dan bagaimana cara mendengar langkah angin yang berbicara tentang arah. Tapi tiap malam saat lampu jamur di rumah pohon kecilnya dipadamkan, Aris tetap menangis diam-diam. Air matanya mengalir membasahi bantal bulu yang hangat. Ia rindu pelukan erat Mbah Sabar, rindu cerita-cerita kakeknya yang penuh tawa, candaan-candaan renyah yang selalu menghangatkan hatinya. Dan yang paling ia rindukan mungkin adalah suara motor tua Mbah Sabar yang berisik namun selalu menjadikan penanda kedatangan dan kepergian. Di malam keempat, saat kabut terasa lebih berat dan pekat dari biasanya, menyelimuti desa seperti selimut tebal, lonceng hutan berdentang 3 kali. Suaranya menggema jauh, menjadi tanda bahwa ada tamu datang dari luar lembah, melintasi batas dunia mereka. Warga desa segera berkumpul di alun-alun, bergerak tenang namun penuh antisipasi. Aris turun dari rumah pohonnya, wajahnya bingung dan sedikit cemas. Aryo Seno berdiri diam di tengah kerumunan. Tubuhnya tegak, mata kuningnya yang tajam tertuju pada jalan batu yang menghilang di balik kabut. Langkah berat yang familiar mulai terdengar, mendekat perlahan. Dari balik tirai kabut pekat yang mulai terbelah, seseorang muncul. Langkahnya mantap, penuh tekad, seolah telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Pundaknya lebar dan kokoh, menunjukkan kekuatan yang tak lekang oleh usia. Bajunya kusut dan berdebu, bekas perjalanan di antara hutan dan celah batu. Di belakangnya, 2 serigala dewasa mengiringi dalam diam, sebagai penunjuk jalan dan pelindung. Aris terpaku di tempatnya, matanya membelalak lebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu, "Mbah!" Aris berteriak, suaranya pecah, bercampur kelegaan dan tangis yang tak tertahankan. Ia berlari. Kakinya nyaris terpelintir menuruni tangga pohon dan melintasi alun-alun. Tak peduli dengan luka di lututnya, ia hanya ingin sampai pada sosok itu. Mbah Sabar membuka tangan lebar, menyambut. Pelukan itu seperti pelukan yang sudah lama hilang, menghapus segala ketakutan dan kerinduan Aris dalam sekejap. Aris memendamkan wajahnya ke dada kakeknya yang berbau tembakau dan lumut. Tangisnya pecah, terseduh-seduh, tubuh kecilnya bergetar hebat. Ia memeluk Mbah Sabar erat,
tak mau lepas. Seolah takut ia akan terpisah lagi dengan kakeknya. Kamu bikin kakek gila, Aris. Kamu bikin kakek khawatir setengah mati, kata Mbah Sabar menahan air mata yang ikut menetes. Suaranya serak menahan haru. Arya Seno mendekat. Ia dan Mbah Sabar saling tatap. Ada pengakuan, rasa hormat, dan kenangan lama yang terpancar di mata mereka. Lalu mereka saling mengangguk, sebuah salam tanpa kata antara dua jiwa sahabat yang pernah berbagi takdir. Indraku tidak pernah salah. Aku tahu dia adalah darah dari keturunanmu, kata Arya Seno, suaranya pelan, hanya untuk Mbah Sabar. Kau masih seperti dulu, Arya Seno. Hanya sekarang kau lebih bijak dan lebih sabar menghadapi manusia. Mbah Sabar tersenyum tipis, menatap Arya Seno dengan sorot mata yang bijak. Lalu mereka duduk di dekat api unggun yang menyala hangat. Aris memeluk lututnya, bersandar pada Mbah Sabar, mendengarkan percakapan dua pendekar itu sambil sesekali menatap kagum ke arah kakeknya dan Arya Seno yang berbincang santai, seolah mereka tak pernah berpisah. Bah kenal sama mereka, sama Paman Arya Seno, kata Aris tak tahan lagi menahan rasa penasarannya, menyela dengan pelan. Mbah Sabar menatap Aris, tersenyum hangat, mengelus rambut cucunya. Mbahmu ini dulu juga pernah tersesat ke sini, Le, sama adikku, Prayetno, yang kemarin Mbah ceritakan di gua itu. Dan disitulah Mbah kenal dengan Arya Seno dan kaumnya setelah proses yang panjang. Aris matanya membelalak, terkejut dengan fakta baru ini. Jadi Mbah tersesatnya juga ke dunia manimal ini, dunia yang bisa bicara, yang ada manusia serigala dan manusia kera. Mbah Sabar mengangguk pelan, senyumnya kini bercampur rasa khawatir, namun juga lega karena bisa menemukan cucunya. Betul sekali, Le. Dan kamu sekarang jadi bagian dari cerita itu juga. Kita sama-sama punya rahasia dari dunia ini. Kabut malam menyelimuti mereka dengan selimut keheningan yang damai. Tapi dalam kabut itu ada kehangatan ikatan keluarga. Ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal. Dan ada awal dari takdir baru yang akan dijalani Aris bersamaan dengan warisan masa lalu kakeknya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan raksasa, seolah enggan beranjak. Udara terasa dingin, menusuk kulit, tapi juga tenang, membawa aroma embun dan dedaunan basah. Burung-burung bersayap lebar dengan bulu-bulu bercahaya samar terbang melintasi langit hijau temaram, meninggalkan jejak cahaya keperakan di belakangnya, seolah menggambar takdir di udara. Warga desa Serigala berkumpul di alun-alun, membentuk setengah lingkaran yang hikmat. Di tengah-tengah mereka, Aris berdiri menggandeng erat tangan Mbah Sabar. Ransel kecilnya sudah kembali bertengger di punggungnya, terasa ringan namun penuh cerita baru. Pakaian dan wajahnya masih menunjukkan bahwa ia hanyalah anak kecil biasa. Namun matanya sudah berbeda, lebih tajam, lebih tahu. Ada binar pengertian yang tidak ada sebelumnya. Arya Seno melangkah maju, membawa sebuah benda kecil di atas daun lebar yang hijau pekat. Benda itu adalah gelang putih, terbuat dari tulang yang halus dan ringan, diukir dengan simbol api dan angin yang rumit. Bentuknya sederhana, tapi aura di sekelilingnya terasa sunyi, hikmat, dan penuh kekuatan magis. Arya Seno, suaranya dalam dan berwibawa, menggema di antara warga. Gelang ini dulunya hanya diberikan kepada mereka yang berdarah manimal murni, sebuah tanda kehormatan dan ikatan. Tapi kau, Aris, telah berdiri di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia kami. Dan kau telah membuktikan keberanian dan kemurnian hatimu.
Kami memilih untuk menyebutmu saudara, bagian dari keluarga kami. Ia mengangkat tangan Aris dengan lembut, lalu memakaikan gelang itu ke tangan kiri Aris. Gelang itu terasa dingin saat menyentuh kulit, tapi perlahan berubah hangat, seolah menyatu dengan tubuhnya. Aris dengan pelan menatap gelang itu dengan kagum, lalu ke Aryo Seno. Makasih Paman Aryo Seno. Aryo Seno berlutut agar tingginya sejajar dengan Aris. Ia menatap anak itu lekat-lekat. Matanya yang kuning memancarkan campuran kebijaksanaan dan firasat. Aryo Seno dengan suaranya yang kini lebih lembut, seperti bisikan angin. Aku tidak tahu kemana jalanmu akan membawamu. Seberapa jauh kau akan pergi dari sini. Tapi aku tahu, suatu hari jejak kakimu akan membawa perubahan besar. Aris mendekat ke telinga Aryo Seno. Ia berbisik kecil. Suaranya nyaris tertelan angin pagi yang dingin, namun penuh keyakinan yang mengharukan. Paman, suatu hari aku pasti akan kembali ke sini lagi. Aku janji, Paman. Aryo Seno tersenyum, sebuah senyum tipis yang tak sampai ke matanya. Tapi di matanya ada sedikit kilau sedih, seperti orang yang tahu bahwa janji yang tulus itu akan datang dengan ujian yang lebih besar, dengan perjalanan yang lebih panjang dan berat daripada yang bisa dibayangkan Aris kecil saat ini. Ia tahu, janji itu adalah sebuah takdir yang belum terungkap sepenuhnya. Dan saat Aris dan Basabar mulai berjalan menjauh dari desa kabut, melangkah kembali ke jalan yang membawa mereka ke dunia manusia, langkah mereka perlahan hilang di balik kabut putih yang tebal. Seperti dongeng yang ditelan pagi, menyisakan jejak misteri yang akan terus mereka bawa. Matahari belum sepenuhnya naik. Hanya semburat jingga samar yang mulai mengusir kegelapan di ufuk timur. Kabut masih menari-nari pelan di celah-celah pohon, menyelimuti desa serigala dengan selubung misteri. Desa itu kembali sunyi. Beberapa warga serigala perlahan membubarkan diri ke dalam rumah-rumah mereka, kembali pada aktivitas pagi mereka. Tapi Aryo Seno masih berdiri sendiri di atas batu tinggi di tepi tebing, membiarkan angin membelai bulu-bulunya. Angin bertiup pelan, dingin, namun penuh misteri. Mantel bulunya berkibar lembut di sekeliling tubuh kekarnya. Ia menatap jauh ke arah hutan, ke tempat Aris dan Basabar telah menghilang dari pandangan, ditelan oleh kabut dan rimbunnya pepohonan. Tatapannya bukan sekedar rindu pada kepergian bocah itu, melainkan tatapan seseorang yang tahu sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang lebih besar dari semua yang ia saksikan hari ini. Aryo Seno bergumam pelan, suaranya nyaris terangkat oleh angin. Anak itu, dia telah meminum air yang seharusnya untuk Bayu Geni. Hening sesaat, suara gemerisik dedaunan menjadi satu-satunya jawaban. Lalu suaranya menjadi lebih dalam, lebih berat, seolah mengucapkan sebuah firasat yang pasti. Bayu Geni, yang suatu hari nanti akan lahir kembali sebagai Raka Wisesa.